Aduh, di mana pemirsa saya ada di depan saya. Hehehe, Caca Maica, hehe, Caca Maica, hehe, Caca Maica, ketawanya sampai basah. Adikku manis, adikku sayang, percayalah sama abang. Kalau adik dikejar macan, abang lari tunggang langgang. Bulan nanti akan datang, panggil pemadam kebakaran. Gantang dua gantang, buat bubur kacang. Kalau adik sampai digayat orang, lebih baik abang ngawin duluan. Ayo, ampun. Selamat berjumpa lagi ya saudara-saudari yang dimanapun anda berada. Jangan lupa ya subscribe, like and share, bunyikan ya lonceng notifikasinya. Aduh, ampun, lagi galau nih ya, lagi galau. Mang Cepot lagi galau. Punya pacar satu wajar, kalau punya pacar dua kurang ajar, kalau punya pacar tiga ya harus dihajar. Kalau nggak punya pacar mesti belajar, kalau putus harus dikejar, kalau macem-macem harus dicakar, kalau selingkuh harus ditampar. Tips anti galau. Kalau anda galau ya, kamu ingin bahagia dan anti galau, nongkrong saja di toilet dan keluarin apa yang ingin kamu keluarin. Bahagia itu kan simple. Iya, simple bahagia itu ya. Yawayu, mana nih adikku? Sini dong. Ada apa kakanda? Waduh, nyebut kakanda segala. Nyebut kakanda segala. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari kusiram selalu, mawar melati, semuanya indah. Aduh, ampun, doa ya. Diajar bahasa Malaysia ya. Diajar bahasa Malaysia udah agak jauh bahasa Malaysia sama bahasa kita mah. Iya, ada perbedaan sedikit. Model apanya? Kalau bahasa Indonesia beli dua gratis satu. Kalau bahasa Malaysianya, kalau bahasa Malaysianya beli dua percuma satu. Kalau bahasa Indonesianya belok kiri belok kanan, kalau bahasa Malaysianya pusing kiri pusing kanan. Makanya buru botrek ya. Kalau bahasa Indonesianya hantu pocong, kalau bahasa Malaysianya hantu bungkus. Ada hantu bungkus. Kalau bahasa Indonesianya toilet, kalau Malaysianya, kalau di Malaysianya itu yaitu bahasanya bilik merenung. Ayo, ada bilik merenung ya. Tips cara mengetahui seorang gadis masih perawan atau tidak, gimana caranya? Begini, dilihat dari cara berjalannya ya, dilihat dari cara berjalannya. Kalau terlihat dia berjalan sambil menggendong anak, berarti itu bukan perawan. Monyong, si Petru. Nah, tip yang kedua cara mengetahui seorang gadis masih perawan atau tidak, yaitu selalu menghindar jika ditaksir cowok. Kalau ada cowok menyatakan cinta pada cewek itu, tapi tiba-tiba suaminya datang dengan marah, berarti dia bukan perawan lagi. Aduh, hebat. Yang ketiga dilihat dari bentuk tubuhnya. Jika perutnya buncit dalam beberapa bulan, itu sudah tidak perawan lagi.
Tip yang keempat dilihat dari lehernya. Kalau di lehernya ada tonjolan, berarti dia bukan perawan tapi banci. Gue sekarang gue silakan. Apa ini? Apa yang harus kamu terangkan? Ini keunggulan orang gendut ketimbang orang kurus. Kalau orang gendut dosanya sedikit, jarang orang gendut jadi maling karena sadar, gampang tertangkap. Orang gendut banyak amalnya ketika mereka terlihat lucu, dan orang kurus malah tertawa, itu menjadi amal bagi yang gendut. Terus orang gendut punya kebisingan rendah jika menubruk tembok cuma suara bum. Coba kalau orang kurus kalau menubruk tembok suaranya brak. Ya, terus gimana? Orang gendut menyejukkan dunia. Kalau lagi upacara sangat panas, pasti orang kurus berlindung di teriknya matahari pada yang gendut. Terus, nah, trik yang kelima adalah orang gendut berjiwa lembut. Kalau punya pacar, pasti pacarnya selalu tidur di perut pacarnya yang gendut. Sekarang saya, oh silakan. Saya sekarang, boleh. Saya pernah sekolah. Di sekolah itu ada guru matematika, ada guru fisika, ada guru biologi, ada guru agama, ada guru geografi, ada guru sosiolog, ada guru sejarah, ada guru bahasa. Malah nggak ketinggalan ada bapak kepala sekolahnya. Gimana itu perbincangannya? Begini, arti kentut menurut pandangan guru. Kalau menurut guru matematika, kentut itu tidak bisa dikali, namun baunya bisa dibagi-bagi. Ngonyong. Terus menurut guru fisika, kentut itu disebut inner power, yaitu tenaga yang digunakan kecil namun hasilnya luar biasa. Ya. Terus kalau menurut guru biologi, kentut itu merupakan ciri makhluk hidup yang bisa melanjutkan kehidupannya. Bagus. Terus menurut guru agama, kentut itu salah satu penyebab batalnya wudhu dan sholat. Iya. Terus gimana? Menurut guru geografi, kentut itu posisi keberadaannya mengikuti arah mata angin. Ngoyong. Terus menurut guru sosiolog, kentut itu bukan penyimpangan perilaku sikap manusia. Ya. Terus menurut guru siapa lagi? Menurut guru sejarah, kentut itu salah satu penyebab terjadinya perang mulut. Bertengkar. Ya. Menurut guru bahasa, kentut itu kalimatnya bisa ditulis, namun aromanya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya, betul. Terus ya, yang terakhir ada kepala sekolah di sana hadir. Menurut kepala sekolah, saya yang kentut kenapa? Masalah buat lo. Jadi masalah buat lo. Ayo ampun. Ya, kita buang angin dulu. Nah, kita buang angin dulu. Mau kentut? Oh boleh. Ayo. Ya, ya Pak. Ya.